Sahabat Wasi Sabda yang terkasih, hidup sebagai orang beriman, sebagai para pengikut Kristus, terkadang kita tidak bisa terhindar dari godaan-godaan yang membahayakan ketahanan iman kita. Godaan-godaan yang membuat kita menolak dan kemudian mengingkari Tuhan. Godaan-godaan yang mampu untuk melepaskan diri kita dari persekutuan yang intim dengan Bapa. Dan godaan-godaan itu sesungguhnya berasal dari kuasa kegelapan, dari kuasa iblis yang bertujuan untuk menghancurkan iman kita, untuk memisahkan persekutuan kita dengan Allah. Nah, dalam bacaan Injil hari ini di Minggu Prapaskah yang pertama, kita mendengar peristiwa Yesus digoda iblis ketika berada di padang gurun. Saat dimana Yesus sedang menjalankan puasa selama 40 hari untuk mengawali seluruh karya-karyanya di tengah dunia ini. Saat dimana kondisi fisik Yesus sangat lemah, saat dimana Yesus berada dalam situasi yang sangat menderita. Pada saat itu, ia digoda dengan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan bagi apa yang menjadi kebutuhan Yesus pada saat itu. Iblis menggoda Yesus dan meminta kepadanya untuk mengubah batu menjadi roti yang menunjukkan agar hidup tidak bergantung kepada Allah. Ia juga digoda oleh iblis untuk menyembahnya agar mendapatkan kerajaan dunia. Dan dia digoda juga dengan kesombongan yang memamerkan kekuasaan bahwa ia adalah anak Allah. Yesus dalam keteguhan dan kesatuan dengan Bapanya, ia mematahkan semua godaan-godaan yang menyerang hidupnya. Yesus tetap setia pada misi Bapanya untuk membebaskan umat manusia dari dosa, dan ia mematahkan kuasa kegelapan yang hadir dalam dirinya. Nah, dalam perjalanan iman kita pun, lebih-lebih di masa puasa ini, di masa Prapaskah, saat dimana kita hendak memperbaharui diri, saat dimana kita hendak menyelaraskan hidup kita dengan Allah, saat kita ingin memurnikan kembali iman kita di hadapan Tuhan, iblis pun silih berganti menggoda kita. Godaan-godaan iblis beraneka ragam, beraneka macam sesuai dengan kondisi kita. Godaan iblis sungguh-sungguh kuat menyerang kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Dia mencari dan masuk melalui kelemahan dan kebutuhan diri kita sendiri. Seringkali godaan-godaan itu berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan kesenangan-kesenangan daging. Tentu semua orang pasti mengidamkan harta yang banyak. Semua orang cenderung untuk mencari dan mengumpulkan harta yang berlimpah. Bahkan kadang-kadang dengan menghalalkan segala cara, dan tidak sedikit orang yang terjebak dengan uang dan menghancurkan hati nuraninya. Kita seringkali mengidamkan kekuasaan. Banyak orang yang ingin meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Black campaign pun dilakukan secara masif. Peperangan dan konflik yang menelan banyak korban pun tidak dihiraukan. Demi kekuasaan dia rela mengorbankan banyak orang, sehingga orang banyak menderita. Seringkali kekuasaan telah mampu membutakan hati nurani kita. Orang juga kadang-kadang mengidamkan kesenangan-kesenangan daging, sehingga banyak orang yang terjebak pada godaan-godaan, hiburan-hiburan yang tidak sehat. Entah itu berkaitan dengan kesenangan seksual, perjudian, pemabukan, narkoba, dan lain sebagainya. Nah, ketika iman kita sudah sangat lemah, maka kita akan mudah untuk terjebak dalam jerat-jerat itu. Oleh karena itu, sahabat Wasi Sabda yang terkasih,
Bagaimanakah kita mematahkan godaan-godaan yang hadir dalam diri kita yang ingin menghancurkan iman kita? Sebagaimana Yesus ketika ia digoda di padang gurun, pada saat fisiknya sangat lemah, ia mampu mematahkan semua godaan-godaan iblis itu. Kekuatan satu-satunya, kemampuan untuk mematahkan godaan itu karena ada di dalam persekutuan dengan Bapaknya. Maka kunci kekuatan yang luar biasa dalam diri kita untuk mematahkan godaan-godaan kuasa kegelapan adalah persekutuan kita dengan Allah. Kita harus membangun kesatuan dengan Allah sedemikian rupa sehingga kita mampu menembak kekuatan, sumber kekuatan yang mengalir dari Bapa. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang mampu mematahkan kuasa-kuasa kegelapan. Sebagaimana ditugaskan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang, itu maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus. Yesus adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mematahkan godaan-godaan kuasa kegelapan. Yesus adalah satu-satunya sumber yang mengalirkan daya kekuatan bagi kita semua untuk mematahkan godaan. Oleh karena itu, sahabat Oasis Sabda, marilah kita mempererat kesatuan kita dengan Allah melalui Ekaristi, perjamuan kudus. Kita semakin dikuatkan dan dipersenjatai dengan senjata Kristus sendiri. Kita terus dipersatukan dengan Kristus yang rela mengorbankan dirinya dengan mengembangkan hidup rohani secara tekun dan setia, mengasah jiwa kita untuk semakin menyadari bahwa Allah sebagai sumber kekuatan kita dan mematahkan setiap godaan yang hadir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan Ave Maria.